Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena telah diberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan artikel saya. Dan untuk itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulkro Syeda Ifat dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, langsung saja saya mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Strategi Pembelajaran SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman di Era Pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep dan strategi pembelajaran pada SD Muhammadiyah 1-2 Taman di era pandemi COVID-19. Dalam proses penelitian kali ini menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan juga pengambilan foto bersama narasumber saat proses penelitian dilakukan. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengungkapkan serta menyimpulkan bagaimana pembelajaran dapat berlangsung walaupun tidak dengan pertemuan tatap muka sebagaimana mestinya. Di era pandemi COVID saat ini, pendidikan di Indonesia merupakan salah satu yang terkena dampak paling besar. Sejak pertengahan Maret 2020, Indonesia meningkatkan status bahaya pandemi, sehingga semua harus melakukan pembatasan yang disebut sebagai lockdown selama kurang lebih 2 minggu lamanya. Akibat virus corona atau dikenal dengan sebutan COVID-19, pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih dari 1 tahun lebih terakhir ini berdampak terhadap perubahan aktivitas belajar mengajar. Tak terkecuali di negeri ini, Indonesia saat ini, sejak Maret tahun lalu, aktivitas pembelajaran daring atau online learning menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin meluas. Hal ini juga berlaku untuk sekolah SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Menurut John Dewey, pada tahun 1998 berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang tanpa akhir. Education is the process without end. Dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, daya intelektual, maupun emosional perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Oleh karena itu, proses belajar menjadi kunci untuk keberhasilan pendidikan agar proses belajar menjadi berkualitas. Nah, agar proses belajar menjadi berkualitas itu membutuhkan tata layanan yang berkualitas juga. Langsung saja kita menuju ke metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alam. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pembelajaran SD Muhammadiyah 1 dan 2. Oke, saya langsung bahas hasil pembahasan saya dalam artikel saya kali ini. Aplikasi pembelajaran digital menjadi ruang belajar baru bagi sekolah maupun para tenaga pengajar yang menjadikan mereka lebih maksimal menguasai gaya komunikasi dan interaksi berbasis media. Selama pandemi COVID-19 saat ini, strategi pembelajaran yang dilakukan SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman berbasis online atau learning. SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman ini mengembangkan program yakni
sebuah program aplikasi yang bernama aplikasi Mumtaz. Berikut adalah eh, berikut adalah gambar aplikasi Mumtaz yang digunakan proses pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Ini dapat diunduh umum, jadi siapapun bisa mengunduh. Lanjut. Pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman ini berlangsung pada hari Senin hingga Jumat dari jam 7 sampai jam 11 siang. Untuk kelas 6 ujiannya diadakan offline selama pandemi dan diberikan kelas motivasi. Dan dalam aplikasi tersebut juga ada pemberitahuan pembiayaan untuk pendaftaran dan juga SPP. Jadi aplikasi Mumtaz Smart itu tidak hanya untuk pembelajaran, tetapi juga benar-benar dirancang untuk mempermudah antar orang tua dan sekolah selama daring. Nah, dalam aplikasi tersebut, guru dapat memberikan maupun mengunggah materi-materi seperti video pembelajaran, maupun PowerPoint, dan kolom tugas. Aplikasi tersebut juga dapat mempermudah para orang tua untuk memantau dan mengakses langsung materi pembelajaran setiap harinya. Di aplikasi tersebut terdapat ruang kelas agar mempermudah proses pembelajaran. Aplikasi tersebut terdapat ruang pertemuan seperti Zoom atau dapat video call maupun grup chat seperti penggunaan WhatsApp pada umumnya. Jadi di aplikasi tersebut itu ada seperti Zoom dan juga kolom chat seperti WhatsApp agar mempermudah antara murid dengan guru dan wali murid dengan guru. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan pada presentasi saya kali ini, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman secara keseluruhan menggunakan model daring dengan aplikasi yang digunakan adalah Mumtaz Smart. Pelaksanaan pembelajaran daring berjalan dengan lancar, namun dirasakan sebagian besar guru dan murid kurang ideal dibandingkan pembelajaran tatap muka secara konvensional. Komunikasi terjalin kurang lancar menyebabkan materi menjadi sulit dipahami. Hasil pembelajaran daring hasil belajar pembelajaran daring bervariasi mulai dari kurang memuaskan, cukup hingga baik. Pembelajaran daring yang dilaksanakan dengan tanpa tatap muka memerlukan sikap positif guru, siswa, dan para orang tua siswa. Tiga elemen tersebut menjadi pokok keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, isu penting untuk penelitian lanjutan adalah tentang mengenai bagaimana peranan orang tua dalam pembelajaran daring. Bagaimana orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien maupun menyenangkan buat para anak-anaknya di rumah, sehingga terciptanya pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Dalam proses pembuatan artikel ini, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih dengan terselesainya karya ilmiah ini, penulis ataupun saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Yuli Astuti, selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris yang telah memberikan bimbingan, dan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman yang telah mengizinkan penulis untuk pengambilan data dan dokumentasi dalam observasi ini sehingga berjalan dengan lancar. Tak lupa terima kasih saya kepada teman-teman saya yang saling membantu dan mendukung dalam proses mengerjakan artikel kali ini.
Untuk itu, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan maupun kata-kata yang tidak enak diterima, mohon dimaafkan. Dan semoga artikel saya kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan artikel saya kali ini. Untuk itu, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.